Shalom Sobat Muda yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih banyak untuk kesempatan, waktu yang diluangkan oleh teman-teman di malam hari ini boleh bersama-sama dengan ketong semua ada dalam ibadah online. Meskipun hanya ibadah online, tapi betul percaya Tuhan Yesus tetap memberkati ketong. Mari ketong gunakan ketong masa muda dengan melayani Tuhan dengan betul-betul setia dan percaya bahwa Tuhan menyertai ketong punya masa muda dan terus memberkati ketong meskipun dengan pelayanan yang sangat kecil seperti malam hari ini. Untuk itu, mari kita ajak teman-teman semua angkat pujian yang mengatakan ku tetap setia. Meskipun beribadah online Tuhan, tapi kami percaya bahwa Engkau ada bersama-sama dengan kami saat ini. Kiranya ibadah pada malam hari ini boleh jadi di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Baik teman-teman, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Saudara Joshua Nulu Eo. Tapi sebelum itu, kita angkat pujian yang mengatakan Tuhan tak pernah gagal. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Sebelum kita masuk dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan, mari kita sama-sama menghadap Tuhan dalam doa. Mari kita berdoa.
Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang kami puji dan kami sembah. Kembali lagi ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke depan hadirat-Mu, mengucap syukur ya Tuhan atas setiap anugerah yang Kau limpahkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kini tiba saatnya bagi kami ya Tuhan membaca, mendengarkan dan juga merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Hadirlah bersama-sama dengan kami di sini ya Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau maksud dari firman-Mu ini ya Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Baik teman-teman, bersyukur sekali beta punya kesempatan sekali ini boleh bergabung dengan teman-teman pemuda di sini dan pimpin firman Tuhan buat ketong semua. Salam teman-teman dan saudara-saudara semua dimanapun ketong berada. Ini malam ketong pembacaan terambil dari Yesaya 38 ayat 16 sampai ayat 17. Di sini beta akan baca kas ketong. Ya Tuhan, karena inilah hatiku mengharapkan Engkau, tenangkanlah rohku, buatlah aku sehat, buatlah aku sembuh. Sesungguhnya penderitaan yang pahit menjadi keselamatan bagiku. Engkaulah yang mencegah jiwaku dari lubang kebinasaan, sebab Engkau telah melemparkan segala dosaku jauh dari hadapan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Nah teman-teman, tema yang diberikan buat ketong semua ini hari bilang Cries of Hope, atau di bahasa Indonesia bilang tangisan dalam harapan. Di sini ketong bicara tentang tangisan dalam harapan. Kalau tangisan yang dalam kata dasar itu tangis, menangis. Kurang lebih beta sedikit yakin kalau ketong semua di sini pernah mengalami sedih atau menangis, karena ketong nih manusia nih pada dasarnya manusia sangat lemah. Ketong terlalu sangat gampang untuk menangis, terlalu sangat gampang untuk sedih. Entah dengan berbagai macam alasan dan latar belakang, ketong pasti pernah menangis. Kehilangan, kesakitan, ditinggalkan, dan juga ketong bisa menangis karena alasan yang bahagia atau sukacita. Misalnya ketong dapat suatu keberhasilan, pencapaian dan juga penghargaan. Nah kalau ini malam ini ketong berbicara tentang tangisan dalam harapan. Kalau ketong mau baca ini bacaan ini dari ayat yang pertama. Ini ayat ini sebenarnya menceritakan tentang Hizkia, seorang raja yang sakit kemudian disembuhkan oleh Tuhan. Nah di sini nih Hizkia pun sakit nih bukan sakit yang sembarang, dia pun sakit nih yang sakit yang supara pun, dan kalau orang-orang yang di sini bilang biasa sakit yang semua mati. Akan tetapi ada satu saat Tuhan bernubuat melalui Nabi Yesaya. Dia suruh Yesaya kasih tahu di Hizkia kalau Hizkia penyakit ini bisa sembuh dan dia akan mati. Kemudian Yesaya kasih tahu di Hizkia bilang Hizkia lu akan mati karena penyakit sendiri. Pada saat Hizkia mendengarkan itu kabar atau mendengarkan itu berita, lalu dia menangis. Dia menangis setengah mati dan juga dia berdoa kepada Tuhan. Dia bertanya-tanya, Tuhan, kenapa sampai bisa jadi seperti ini nih? Padahal selama beta hidup, beta sudah melayani Tuhan, beta sudah setia dengan Tuhan, beta sudah melakukan semua yang baik di mata Tuhan, dan semua yang beta buat dengan penuh hati yang sangat tulus. Dia berdoa, dia berdoa dan juga dia menangis. Semua dia harapan tuh dia taruh dalam dia berdoa, dan dia mau Tuhan dengar dia berdoa. Dan betul ketika dia berdoa tuh Tuhan dengar dia berdoa, kemudian Tuhan menjawab. Dia berdoa melalui Nabi Yesaya. Dia bernubuat lagi kepada Nabi Yesaya kalau Nabi Yesaya ini dikasih tahu di Hizkia kalau dia akan sembuh, dia akan diberikan kesehatan, dan juga dia akan diberikan umur panjang sekitar 15 tahun lagi. Nah ketika Hizkia mendengar ini kabar nih, dia sangat bersukacita, dia sangat bersyukur karena Tuhan mau kasih sembuh dia dan juga berikan dia kesehatan. Pada saat dia menerima kesehatan itu, ada sebuah nyanyian yang dia nyanyikan buat Tuhan sebagai rasa ungkapan syukur dia kepada Tuhan kalau Tuhan ini suka sembuh dia. Dan ayat yang tadi kita baca sama-sama tuh yang dari
ayatnya 16 sampai 17 tuh, itu juga merupakan bagian dari nyanyian dari Hizkia. Nah teman-teman, dari bacaan ini beta mau kotong sama-sama belajar, dan juga beta mau ajak teman-teman semua untuk kotong bersyukur karena diberi kesehatan, bersyukur kalau kotong masih bisa berdiri saat ini nih, kotong masih bisa bernafas dengan enak, kotong masih bisa berjalan, kotong masih bisa beribadah saat ini pun kotong harus bersyukur. Karena Hizkia ini pada saat dia diberikan kesehatan, dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia bersyukur kepada Tuhan, dan dia punya nyanyian tuh merupakan sebuah ungkapan rasa syukur karena dia punya kesehatan yang sudah Tuhan berikan. Nah, kotong sebagai manusia nih kadang-kadang kayak kotong baru sadar kotong punya kesehatan nih penting apabila kotong jatuh sakit. Kotong kalau masuk rumah sakit, baru kotong tahu ternyata sehat nih penting. Kalau beta sehat, so mungkin beta tidak menderita di sini. Apalagi kotong pemuda saat ini nih, beta so bisa jamin kalau sonde semua, beta bilang begini sekitar hampir 80 atau 90% pemuda yang ada nih, rata-rata pasti suka naik sapoko, minum mabok, atau apapun. Mungkin semua ini karena faktor pergaulan ataupun lingkungan yang ada di kotong sekitar. Pada saat orang-orang melakukan itu pun, dong sudah ada pemikiran sama sekali tentang dong kesehatan. Padahal kalau kotong masuk rumah sakit, kalau misalnya beta masuk rumah sakit gara-gara misalnya paru-paru rusak gara-gara isap rokok, minum mabuk yang terlalu banyak, pas kotong masuk rumah sakit baru kotong menyesal. Ayo coba dari kemarin sonde ikut-ikut kawan dong, sonde begini, sonde begitu. Nah beta bilang di situ tuh kotong baru tahu atau kotong baru sadar kotong punya kesehatan tuh sangat penting. Kalau kotong sakit, masuk rumah sakit, apalagi yang sakit, yang orang bilang yang sakit semua mati tuh, baru kotong sadar. Nah kadang-kadang kalau kotong sakit pun masih sempat-sempatnya kotong menyalahkan Tuhan. Sebenarnya itu kotong sudah bisa salah Tuhan karena kotong pun perbuatan sendiri yang menyebabkan kotong pun penyakit yang ada datang di kotong ini. Nah kemudian beta mau ajak teman-teman dan kotong semua sama-sama belajar kalau hanya Tuhan nih kotong pun sumber pengharapan, kotong pun sumber kesehatan, kotong pun sumber kehidupan. Pokoknya kalau kotong hidup tanpa Tuhan nih, kotong sudah bisa apa-apa. Dan di sini beta mau ajak teman-teman semua untuk menaruh kotong pun harapan yang penuh di dalam Tuhan. Karena kalau kotong baca yang tadi itu, ini Raja Hizkia pun dalam sakit yang sangat parah pun, yang orang bilang sakit mau mati pun, dia tetap tahu dia punya harapan yang penuh, sepenuhnya teman-teman, tahu dia punya harapan itu kepada Tuhan. Kadang-kadang kotong manusia juga kayak meskipun kotong sakit begitu, kotong masih mau mengandalkan kotong pun diri sendiri, kotong mau mengandalkan manusia, kotong mau mengandalkan kotong pun kekayaan, kotong pun doi dong, kotong pun oto, kotong pun rumah. Itu semua tuh sebenarnya sudah bisa diandalkan. Lu mau bayar lu pun dokter yang mahal sekalipun untuk datang rawat lu, kalau lu sudah tahu lu punya harapan di dalam Tuhan, itu sangat susah teman-teman. Nah, beta cuma mau angkat satu contoh tentang kotong pun kehidupan untuk berpengharapan kepada Tuhan. Contoh yang paling dekat sekarang ini adalah COVID-19, Corona. Banyak sekali orang yang berdampak karena ini kasus nih, pandemi Corona, atau orang biasa bilang kalau mau lebih keren COVID-19 atau COVID-19. Terlalu banyak yang terkena dampak dari ini kasus, baik mulai dari itu orang sendiri yang terkena itu virus, masuk rumah sakit, karantina, keluarga yang ditinggalkan. Dan kalau misalnya itu orang yang sakit harus meninggal dan dikuburkan, bahkan keluarga pun sudah bisa ikut dalam proses penguburan. Kotong bayangkan betapa sedihnya teman-teman, kotong sudah bisa ikut, kotong pun keluarga sendiri pun
prosesi penguburan. Kemudian banyak sekali yang diberhentikan dari pekerjaan atau di PHK. Orang-orang mulai bekerja dari rumah, sekolah online, kuliah online, bahkan krisis ekonomi di mana-mana. Nah, pada saat-saat seperti ini nih merupakan suatu saat yang tepat buat kotong sama-sama kembali berefleksi. Kotong pikir dulu selama ini nih apa yang kotong sudah buat untuk Tuhan, apa yang kotong sudah lakukan untuk Tuhan. Kalau semisalnya Tuhan tanya, ini apa alasan buat beta kasih sembuh ini dunia yang sedang sakit nih? Apakah ada alasan yang tepat buat beta cabut ini virus corona dari dunia, dari bumi, kemudian bosong kembali beraktivitas seperti normal, kayak biasa? Kira-kira kotong dan teman-teman semua mau jawab apa? Pada saat seperti ini pun beta mau ajak teman-teman semua untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan. Pengharapan yang penuh, bukan setengah-setengah. Kotong harus percaya kepada Tuhan kalau di satu waktu yang sudah Tuhan tentukan, itu adalah waktu yang terbaik. Waktu Tuhan, karena adalah waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Jadi kotong harus percaya, kotong tahu kotong pengharapan di dalam Tuhan. Kalau satu waktu yang sudah Tuhan tentukan, ini dunia ini akan segera sembuh, virus corona akan hilang, dan kotong semua sudah bisa kembali beraktivitas seperti biasanya. Kotong ibadah, bisa berkumpul dengan teman-teman yang lain dong. Kotong bisa melakukan aktivitas yang lain. Kotong harus percaya itu teman-teman. Pada saat kotong berpengharapan juga, kotong harus taruh Tuhan di nomor satu. Taruh Tuhan di nomor satu karena Tuhan sendiri pun sudah mau kotong tempatkan Dia sebagai cadangan. Kalau di pemain bola dong, cadangan dong kalau pakai seperlunya sah. Tapi kalau Tuhan nih kotong perlu Dia setiap saat, setiap jam, setiap hari, setiap detik kotong butuh Tuhan. Jadi kotong sudah bisa tahu Tuhan nih sebagai cadangan. Kalau kotong perlu sah, kotong cari Tuhan. Sudah bisa teman-teman. Jadi beta mau ajak teman-teman semua untuk tahu Tuhan nomor satu. Kotong harus put God the first. Dan Tuhan justru mau kotong sebagai manusia nih punya hati yang bercabang. Tuhan mau kotong manusia punya iman, pengharapan, dan juga Tuhan mau kotong punya kasih. Beta yakin teman-teman sudah terlalu banyak dengar khotbah tentang iman, pengharapan, dan kasih. Nah, pada ini malam, ini hari, beta mau ajak teman-teman semua untuk kotong buka kotong mata, kotong buka kotong pemikiran, kotong buka kotong hati untuk taruh Tuhan di dalam. Kotong akan selalu ingat Tuhan, dan beta mau ajak teman-teman semua belajar tentang pengharapan yang Tuhan mau. Pengharapan ini kadang-kadang kotong salah berpikir. Kotong pikir ini harapan atau pengharapan ini merupakan sebuah keinginan atau sebuah wish yang kotong mau ke depannya itu harus lebih baik. Itu pengharapan yang kotong kadang-kadang berpikir seperti itu. Namun ini hari beta mau ajak teman-teman semua kotong buka kotong mata, kotong pemikiran. Kalau pengharapan yang Tuhan mau tuh, kotong harus percaya sepenuhnya. Kalau Tuhan ini pemegang kotong kendali kehidupan. Kotong harus percaya di kotong masa depan yang akan datang nih, akan ada Tuhan kita Yesus Kristus yang akan datang 2 kali. Dan itu saat pun waktu Yesus Kristus datang kedua kali, itu Tuhan akan menjadikan semuanya indah. Semua sakit penyakit akan disembuhkan, segala air mata akan dihapuskan, penderitaan akan diangkat, dihapus, dan juga kematian itu susahnya adalah teman-teman. Dia poin penting dari kotong bacaan hari ini, kotong harus tahu kotong pengharapan sepenuhnya dalam Tuhan. Kotong belajar dari kotong salah satu tokoh Alkitab di sini, Hizkia.
dia taruh dia punya harapan dalam Tuhan karena dia tahu betul hanya Tuhan yang bisa kasih sembuh dia. Makanya meskipun sakit yang supara punya nih, yang kalau orang bilang sakit yang mau susekarat, susah bisa apa le, dia masih taruh dia punya harapan dalam Tuhan. Dan beta juga mau ajak teman-teman semua tantang kotong pemuda-pemuda dimanapun kotong berada, apakah kotong bisa taruh kotong punya harapan ini sepenuhnya kepada Tuhan. Bukan hanya mau mengandalkan kotong diri sendiri, bukan hanya mau kotong mengandalkan manusia, kotong pun teman, kotong pun keluarga, kotong pun kekayaan, tapi kotong taruh Tuhan nomor satu. Kotong butuh dia setiap saat, dan kotong harus taruh kotong pun harapan sepenuhnya kepada Tuhan. Ingat teman-teman dan saudara-saudara dong, sepenuhnya, bukan setengah-setengah. Amin. Kotong berdoa sambil kotong berpikir, kotong berefleksi kembali. Kira-kira kotong pun kehidupan ini layak belum di depan Tuhan. Apa yang selama ini kotong buat untuk Tuhan, kira-kira itu layak atau sonde? Mari kotong sama-sama berdoa. Biar beta pimpin doa di sini, teman-teman di situ juga berdoa kepada Tuhan. Angkat teman-teman, saudara lumpuh hati, mengaku semua kotong pun perbuatan yang mungkin menyakiti hati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, Bapa yang begitu baik dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur mempunyai Allah yang seperti Engkau ya Tuhan, Allah yang kami kenal, yaitu anak-Mu Yesus Kristus. Kembali lagi ya Tuhan, kami anak-anak-Mu datang ke depan hadirat-Mu ya Tuhan, mengucap syukur ya Tuhan atas setiap kebaikan yang Kau masih limpahkan ke dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kesehatan yang masih Kau izinkan kami nikmati sampai pada saat ini ya Tuhan. Nafas kehidupan dan juga kesempatan ya Tuhan, sehingga kami boleh berkumpul di sini ya Tuhan, beribadah, meskipun ibadah secara online, tetapi kami tidak ragu akan kehadiran-Mu menyertai kami semua masing-masing dimanapun kami berada ya Tuhan. Hari ini ya Tuhan, kami belajar tentang pengharapan, dan kami tahu pengharapan kami hanya dalam nama-Mu ya Tuhan. Ajarilah kami semua ya Tuhan untuk menaruh harapan kami sepenuhnya di dalam tangan kasih-Mu. Ajarilah kami ya Tuhan untuk menghargai kesehatan yang telah Kau berikan kami ya Tuhan. Kesehatan yang kami dapat daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Ajarilah kami ya Tuhan untuk mengucap syukur atas setiap kebaikan yang Kau perbuat bagi kami ya Tuhan. Bahkan sampai pada saat ini pun, sampai pada detik ini pun ya Tuhan, Engkau masih memberkati kami, dan kami sangat mensyukuri itu ya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, memberkati setiap pergumulan kami masing-masing ya Tuhan, dimanapun kami berada, sebagai pemuda-pemudi ya Tuhan. Ajarilah kami supaya kami dapat meneruskan perpanjangan tangan kasih-Mu, sehingga kami dapat layak berada di depan hadirat-Mu ya Tuhan. Hanya ini doa dan permohonan kami ya Bapa, ampuni setiap salah dosa kami ya Tuhan yang telah menyakiti hati Engkau. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Terima kasih untuk Kakak Joshua Ndolo El yang sudah membawakan kotong dalam firman Tuhan. Kiranya apa yang dibagikan boleh menjadi berkat untuk kotong semua. Seperti yang tadi Kak Joshua sampaikan bahwa jadikanlah Tuhan sebagai kotong pengharapan. Di saat kotong punya banyak persoalan, jangan berkecil hati, jangan putus asa. Tapi kotong serahkan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Yakinlah bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Kotong akan masuk dalam doa syafaat. Ada beban doa yang perlu kotong doakan, yaitu program Badan Pengurus Pemuda, pendidikan yang mencari pekerjaan,
yang sudah bekerja, jodoh, masa depan, terlebih khususnya untuk pandemi COVID-19 saat ini. Semua beban doa itu kotong sampaikan di dalam doa yang Tuhan Yesus ajarkan, yaitu doa Bapa kami. Tapi sebelum kotong berdoa, mari kotong angkat pujian pertolongan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Teman-teman, kotong sampai di penghujung ibadah pada malam hari ini. Kotong mengucap syukur karena penyertaan Tuhan, kotong masih beribadah sampai saat ini. Minta terima kasih untuk semua yang mendukung ibadah pada malam hari ini, baik itu pemain musik, singer, WL, editor, lighting, kameramen, pemimpin firman, semua yang mendukung ibadah pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kotong punya masa muda. Jangan pernah bosan-bosan untuk melayani Tuhan. Tetap setia jalani tanggung jawab yang Tuhan Yesus sudah percayakan untuk kotong. Untuk itu, mari kotong angkat pujian dengan sungguh-sungguh kotong katakan, ku bersyukur Bapa.
sekali lagi kami ada di hadirat-Mu Tuhan Yesus. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Terima kasih karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga boleh berakhirnya ibadah kami di malam hari ini Tuhan Yesus. Kiranya apa yang kami berikan boleh berkenan di hadirat-Mu. Berkati kami, berkati masa muda kami ya Tuhan. Ini kami Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. 1, 2, 3, Shalom.